Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami praktikan nomor kelompok 132 dari praktikum simulasi komputer. Dengan anggota yang pertama ada saya sendiri, Putri Olivia Agustin, dengan nomor NPM 203201023, dan rekan saya Yaski Cahyana dengan nomor NPM 203201086. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai studi kasus yang kami ambil untuk jurnal kami yang berkaitan dengan bab 3, yaitu software fencing. Nah, untuk jurnal kami sendiri dengan judul bahwa analisis simulasi sistem dinamik pada produksi sepatu kulit di PT XYZ menggunakan software fencing. Kemudian di sini saya akan menjelaskan untuk bagian pendahuluan terlebih dahulu bahwa di dalam dunia perindustrian, persaingan bisnis semakin ketat dan sulit. Bertambahnya perusahaan yang lebih unggul menjadi masalah utama dalam membangun sebuah bisnis. Kondisi ini menyebabkan banyak perusahaan yang berlomba-lomba menjadi yang terbaik di bidangnya. Dengan meningkatkan persaingan, tentunya perusahaan akan lebih meningkatkan kualitas manajemennya agar dapat tetap berjalan dalam persaingan. Salah satunya adalah memperbaiki kelangsungan produksi agar dapat memenuhi permintaan konsumen dengan tepat waktu dan biaya produksi seefisien mungkin. Model simulasi dinamik adalah salah satu teknik matematika yang digunakan untuk mengoptimalkan proses pengambilan keputusan secara bertahap ganda. Suatu masalah pengambilan keputusan yang multistage dipisah-pisahkan menjadi suatu subbab masalah yang berurutan dan saling berhubungan, di mana program dinamik ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu secara deterministik dan juga secara probabilistik. Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang terjadi pada PT XYZ yang merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dengan produksi utamanya adalah sepatu berbahan jenis kulit yang berkualitas. Sejak lama perusahaan ini telah menjadi perusahaan yang meraih passing grade penjualan produk sepatu terlaris khususnya di wilayah Surabaya, yang merupakan hal wajar dikarenakan perusahaan ini sangat sensitif terhadap kualitas produk dengan pengendalian penjaminan mutu yang cukup tinggi. Kapasitas produksi sepatu kulit berkualitas ini melibatkan beberapa komponen variabel sistem yang sangat kompleks dan terstruktur dengan baik menggunakan sistem yang dikontrol. Kemudian untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada PT XYZ ini, di mana dengan kemampuan yang dimiliki untuk setiap bulannya perusahaan belum tentu dapat memenuhi permintaan para konsumen. Maka dari itu, PT XYZ berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Namun, yang menjadi permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Dengan adanya interaksi antar variabel di dalam sistem, maka langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah diusulkannya untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik dengan menggunakan beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Pada kasus ini digunakan penyelesaian dengan menggunakan sistem dinamik yang dirancang pada suatu model dengan menggunakan software bantu model simulasi, yaitu software fencing, yang merupakan software yang menjadi alat untuk memvisualisasikan model yang telah dibuat agar dapat disimulasikan, dianalisis, dan pengoptimalan model sistem dinamik. Kemudian untuk bab 2 yang berkaitan dengan metodologi penelitian, di mana bahwa pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data-data ini akan diinput pada tahap pengolahan data, yang kemudian metode ini yang dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Selanjutnya, pemecahan masalah ini dilakukan dengan software fencing yang merupakan sebuah software program penyusun model dan juga merupakan simulator. Fencing ini dispesialisasikan untuk suatu perangkat pemodelan visual yang membolehkan Anda untuk melakukan spesialisasi, konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model dengan sistem dinamis. Fencing menawarkan suatu cara yang sederhana dan fleksibel dalam membangun model simulasi dari diagram simpel kausal atau causal loop diagram, atau diagram stock dan flow, atau stock and flow diagram. Penggunaan software untuk menyelesaikan pembuatan suatu simulasi model dalam proses produksi sepatu kulit di PT XYZ dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan akan diolah untuk dianalisis
menjadi model simulasi melalui sistem dinamik yang terjadi sehingga agar didapatkan jumlah kapasitas produksi dapat memenuhi permintaan para konsumen. Nah, kemudian untuk bab 1 di metode penelitian ini adalah ada bagian tahapan pengumpulan data yang dimana pengumpulan data ini dilakukan secara pengukuran secara kuantitatif dengan beberapa data yang dibutuhkan. Di antaranya yang pertama ada jumlah permintaan, kualitas pangan sapi, kualitas alat ukuran sapi, kualitas alat kurang baik, dan kualitas pangan sapi yang kurang. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada tabel di mana tabel ini menyantupkan data real system dari tahun 2020 hingga 2025 dengan rincian bahwa pada tahun 2020 sebanyak 2.500, 2021 sebanyak 3.500, pada tahun 2022 sebanyak 4.500, pada tahun 2023 sebanyak 6.000, 2024 sebanyak 8.000, 2025 dan sebanyak 10.000. Selanjutnya untuk tahapan kedua setelah tahapan pengumpulan data ada casual loop diagram dan akan dilanjutkan untuk penyelesaian menggunakan software Vensim. Ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Yaski Cahyana. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, selanjutnya untuk penerapan pada aplikasi Vensim sendiri, pertama-tama kita membuat model baru. Sini initial time-nya itu tahun pertama pengamatan data sama tahun terakhir pengamatan data. Timestamp-nya ini 1. Untuk unit for time-nya ini tuh year. Lalu oke. Nah, di sini kita menggunakan variabel sama arrow ya. Kita masukkan semua variabelnya. Nah, selanjutnya kita memakai arrow ini buat ngasih panahnya. Jadi seperti ini. Nah, untuk ngasih plus atau minusnya ini diklik kanan. Lalu untuk kalau menambah ke totalnya itu di plus. Kalau mengurangi itu di minus. Ini ditaruh di semua variabelnya ya. Nah, ini bisa dilihat bahwa casual loop diagramnya ini sudah jadi ya. Selanjutnya untuk stack flow diagramnya kita model kasih nama. Terus ini juga sama tahunnya. Ini juga sama year. Nah, di sini kita pakai empat-empatnya nih ya, dari variabel, level, arrow, sama array. Jadi untuk levelnya itu ada selanjutnya kita kasih arrow ini mana-mananya dari variabel-variabel ini ke rate-nya. Nah, jika kalau udah jadi seperti ini outputnya, modelnya sudah jadi, kita klik ke equation ini, lalu masukkan ini dari studi kasusnya. Jadi ini tuh ini masukkan buat semuanya ya. Nah, untuk di yang red ini
kan kita klik ini sudah ada ini, jadi dimasukkan apa dikit saja, nanti keluar seperti ini, lalu dikali sesuai studi kasusnya. Ini initial value-nya dimasukin, terserah, saya masukin 3000. Ini equation-nya yang ini tuh sudah otomatis masuk ya, jadi peningkatan permintaan dikurangi penurunan permintaan. Untuk yang persediaan bahan baku, ini hasil produksi kulit sapi dikurangi daerah produksi kulit sapinya buruk. Ini dikurangi lagi sama jumlah permintaannya dengan ini volume-nya samakan seperti yang di jumlah permintaan tadi. Oke. Nah, jika sudah selesai, ini kita buat semua, lalu simulate. Ini berarti datanya sudah validasi. Lalu, nah ini, nah kalau sudah keluar seperti ini, berarti datanya sudah benar. Lalu klik yes. Lalu kita pilih semuanya lagi. Lalu ini untuk grafisnya, ini kalau dilihat itu dan dari sini terlihat kalau persediaan bahan bakunya itu hijau ya, lalu jumlah permintaannya itu yang hijau tua. Nah, untuk kalau memunculkan yang angka-angka yang tabelnya itu ini dari 2020 sampai 2025 bisa dilihat di sini. Ini ada jumlah permintaannya, lalu ada persediaan bahan bakunya. Nah, step ini tuh nanti kalau untuk skenario selanjutnya, misalnya ini skenario 2 tinggal diganti saja daripada persentase peningkatan, jadi kita klik question lagi, persentase peningkatan 0,1-nya diganti ke 0,5, klik OK, lalu simulate lagi, ini klik yes, pilih semuanya, ini untuk grafiknya, dan ini untuk tabelnya. Ini lakukan untuk skenario 3 dan skenario 4. Nah, selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini yang pertama ada verifikasi dan validasi. Untuk verifikasinya itu dilakukan apa terjadi error atau tidak. Bila model itu error, maka logika dari simulasi yang dibuat itu belum sebelumnya benar. Lalu ini terlihat bahwa modelnya itu bebas dari error ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk validasinya, terdapat perbandingan output real system dari simulasi pada tahun 2020 sampai 2025 seperti ini dengan rata-rata dan standar deviasinya dapat dilihat seperti ini. Lalu errornya ini menggunakan rumus ini didapatkan 6%. Lalu dari error dari standar deviasinya didapatkan seperti ini dengan persen 2,5. Untuk output simulasinya seperti tadi. Lalu untuk skenario 1 di sini ada yang grafik tadi, itu yang hijau muda ini tuh ketersediaan bahan baku, lalu yang hijau tua itu permintaannya. Ini untuk skenario 1, ini ada tabel pad-nya. Ini terlihat untuk persediaan bahan baku sepatu setiap tahunnya dari 2020 sampai 2025 ini. Untuk skenario 2-nya sama warnanya, dan juga dapat dilihat ini 3.730 sampai 6.050 untuk skenario 2. Skenario 3 sama. Ini juga tabel pad-nya. Lihat awalannya sama 3.000, tekan akhiran 11.650. Lalu untuk skenario 4 di sini dari 2020 sampai 2025 persediaannya ini 3.000, sini yang 2025 itu 12.650. Untuk analisa outputnya
Dari software Pensim ini, hasil ketersediaan bahan baku setiap sepatu pada setiap tahunnya itu pada tahun 2025 pada skenario 1 itu 10.650 ton, untuk skenario 2 itu 6.650 ton, skenario 3 sebesar 11.650 ton, dan skenario 4 sebesar 12.650 ton. Nah, hal ini berarti produksi yang dilakukan sebaiknya sesuai dengan skenario 4, di mana skenario 4 ini menghasilkan ketersediaan bahan baku sepatu yang terbanyak dengan nilai 12.650 ton. Nah, hasil kesimpulannya selanjutnya itu adalah kesimpulan. Hasil output dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses validasi dikarenakan E1 dan E2 memenuhi, maka penelitian ini dikatakan valid. Hal ini berarti bahwa data yang didapatkan menggambarkan software kondisi sistem nyata. Kemudian dengan diolah menggunakan software Pensim didapatkan hasil ketersediaan bahan baku setiap tahunnya pada tahun 2025 seperti tadi dapatkan 10.650, skenario 2 6.650, skenario 3 11.650, dan skenario 4 itu 12.650 ton. Nah, ini dipilih ya, seperti tadi dipilih skenario 4 karena memiliki kesediaan bahan baku sepatu yang terbanyak di antara skenario-skenario yang lain. Untuk saran penelitian selanjutnya, menambahkan data yang diolah agar datanya itu lebih bervariasi. Selanjutnya, penelitian menggunakan Pensim ini dapat diterapkan di kehidupan dengan mudah dengan hasil yang akurat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.